No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita belajar mata pelajaran PPKN, kita seperti biasa dulu yuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai. Yuk berdiri dulu semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya nih gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kalau baik. Nah, sekarang berarti Ibu mau absen ya? Apakah Ya. masuk semua atau enggak? Yang pertama Dinda Syahna Putri, saya Bu. Oke, yang kedua Aslam Al-Ghifari. Hadir, Bu. Yang ketiga ada Lukna Salsabila. Hadir, Bu. Oke, hadir. Terus ada Nurul Kusnia. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir ada Widya Chandra. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ada yang masih ingat nggak pembelajaran PPKN di minggu kemarin itu kita belajar apa? Iya. Ayo, masih ada yang inget nggak? Saya Bu. Iya, boleh Bu ya. Perumusan Pancasila. Oh iya, betul. Nah, minggu kemarin itu kita belajar tentang perumusan Pancasila. Oke, sekarang ada yang tahu nggak kita akan belajar materi tentang apa? Tentang HAM, Bu. Iya, jadi minggu ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Ada yang tahu HAM itu apa? Saya Ibu izin menjawab. Jadi HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, di mana hak itu merupakan bawaan lahir dan secara tidak langsung merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, HAM ini bersifat universal yang artinya setiap individu memilikinya. Oke, jawaban Widya tadi udah bener ya. Dia akan membahas tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Tadi yang sudah disebutkan oleh Nurul dan juga Widya itu benar. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki setiap manusia. Nah, HAM ini juga merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, HAM ini telah dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM ini memiliki sifat kodrati dan bukan pemberian dari manusia lainnya dan juga negara. Selanjutnya ada karakteristik HAM. Karakteristiknya yang pertama yaitu HAM bersifat hakiki atau sifat yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Yang kedua, hak bersifat universal, yang artinya bahwa setiap manusia pasti memiliki hak asasi manusia. Yang ketiga, hak bersifat tidak bisa dicabut, artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah ngebahas tentang apa itu HAM, landasan hukum, dan juga karakteristiknya. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok untuk ada tugas nih. Ibu jadi akan membagi tugasnya supaya kalian bisa mencari tahu di platform lain. Oke, karena kalian jumlahnya ganjil, mungkin boleh ya kita gambreng aja. Ayo silakan gambreng. Jadi ada yang berdua, ada yang bertiga. Gambreng dulu. Ayo gambreng. Gambreng. Oke, baik, berarti tadi hasil gambarnya Aslam dengan Widya itu Ibu akan memberikan tugas tentang contoh pelanggaran dari HAM. Kemudian Dinda, Nurul, dan juga Lukna akan Ibu beri tugas yaitu tentang macam-macam dari HAM. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Gimana, udah pada nemu semua jawabannya? Sudah. Oke, karena udah pada nemu, supaya semuanya tahu ya jawabannya apa aja. Dari kelompok ini dulu nih, Dinda, Nurul, dan juga Lukna boleh maju.
Baik, karena tadi sudah dipresentasikan oleh dua kelompok tentang macam-macam HAM dan juga contoh kasus dari pelanggaran HAM. Mungkin boleh dicatat lagi nih karena tadi Ibu mendengar masih ada beberapa yang kurang dan juga masih ada contoh kasus lainnya. Tadi benar yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang macam-macam HAM itu ada 3 yang disebutkan tadi, ada hak asasi pribadi, kemudian ada hak asasi politik, hak asasi ekonomi, dan yang terakhir Ibu menambahkan ada satu lagi yaitu hak asasi hukum. Oh iya, ada satu lagi juga yaitu hak sosial dan juga budaya. Nah, kalau hak asasi hukum ini contohnya yaitu setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan juga pemerintahan. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan nih. Misalnya ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, kemudian ada yang mempunyai jabatan atau ada yang pekerjaannya hanya sebagai buruh, petani, itu tidak boleh dibeda-bedakan dengan yang mempunyai jabatan. Jadi semua sama di mata hukum. Kemudian hak sosial dan budaya. Ini contohnya yaitu semua orang memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Jadi tidak boleh dibatasi. Kemudian yang macam-macam hak asasi, Ibu menambahkan ada 2 ya, berarti tadi ada hak asasi hukum dan juga hak sosial budaya. Nah, yang contoh kasus pelanggaran HAM tadi dari kelompok 2 sudah benar menyebutkan tentang kasusnya siapa? Ibu Marsinah ya? Iya, Ibu. Nah, tapi ada lagi nih di Indonesia beberapa contoh kasus tentang HAM. Contohnya yaitu ada pembantaian massal anggota PKI yang waktu itu di tahun 1960. Kemudian di 1998 juga ada di peristiwa Trisakti. Ada yang tahu peristiwa Trisakti? Nah, itu kan peristiwa demonstrasi massal ya, para mahasiswa di Indonesia. Nah, itu juga ada kasus yang dimana mahasiswa Trisakti tersebut meninggal dunia gitu. Itu termasuk contoh dari pelanggaran HAM. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu mau membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini nih, supaya kalian ingat. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana hak tersebut adalah hak dasar atau hak pokok yang harus dimiliki setiap manusia. Nah, kemudian HAM ini sudah dibawa sejak manusia itu lahir di muka bumi dan tidak dapat dirampas dan tidak dapat dibagi ke orang lain. Kemudian karakteristik HAM, ini ada yang tadi HAM bersifat hakiki, kemudian HAM bersifat universal, ada juga HAM bersifat tidak bisa dicabut, dan HAM tidak bisa dibagi kepada orang lain. Nah, tadi landasan hukumnya juga ada dari Pancasila, ada dari Undang-Undang Dasar, ada dari SAP MPR, dan sebagainya, tadi ada banyak ya. Kemudian macam-macam HAM-nya, tadi yang sudah disebutkan benar, ada hak asasi pribadi, kemudian hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, dan hak asasi sosial budaya. Nah, contoh kasusnya tadi berarti ada 3 ya, yang tadi disebutkan oleh kelompok 2, tadi yang tentang Ibu Marsinah. Kemudian ada tentang pembantaian massal anggota PKI itu yang di 1960, dan yang terakhir yaitu ada di peristiwa Trisakti 1998. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran di hari ini, ada yang tahu nggak minggu depan kita akan belajar apa? Boleh dilihat mungkin bukunya, buku paketnya, boleh dilihat minggu depan kira-kira kita belajar apa ya setelah belajar HAM. Ibu. Ya, boleh ya. Saya lihat di buku paket kita akan membahas macam-macam lembaga di MPR. Oke, betul. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam lembaga yang ada di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, karena supaya kalian punya gambaran gitu, kira-kira lembaga yang ada di Indonesia itu lembaga apa aja sih? Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, yang ini sekarang tugasnya adalah tugas individu, yaitu tentang gambaran saja ya, lembaga yang ada di Indonesia itu lembaga apa aja sih yang ada di pemerintahan Indonesia. Itu dijelasin. Boleh dijelasin juga supaya kalian lebih paham, dan boleh juga saling menjelaskan kepada temennya, misalnya temannya ada yang belum tahu gitu. Jadi dipresentasiin. Enggak, minggu besok kita akan membahas seperti tadi aja, nge-recall materi. Oke, udah paham semua? Tugasnya sudah dicatat? Sudah belum? Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah hadir tepat waktu dan juga sudah hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, boleh pulang ya anak-anak. Terima kasih Bu.